Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat zuhur Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan, ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan senantiasa bisa menjalankan aktivitasnya dengan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ulama, asatizah, para sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, semua yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, terutama tentunya nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur dan nikmat kesempatan, sehingga dengan wasilah nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita bisa bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kultum, yang mudah-mudahan tentunya sholat zuhur kita kali ini dan semua amal ibadah yang telah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarganya, sahabatnya dan semua pengikut-pengikutnya hingga hari kiamah. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda orang bahagia, Allah jadikan orang itu berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, baik ucapannya maupun perbuatannya, baik tutur katanya maupun perilaku dan sikapnya, pasti berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Seorang yang demikian ini pula adalah orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, "Mayyuridillahu khairan, mayyuridillahu bihi khairan, yaj'al khuluquhu hasanan." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, artinya diberi kebaikan oleh Allah. Dan kalau Allah udah ngasih kebaikan, yakinlah itu orang bahagia dunia akhirat. Mudah segala urusannya, dijaga oleh Allah dan senantiasa dapat perlindungan dan pertolongan Allah karena kebaikan dari Allah. Apa kata Rasul? Yaj'al khuluquhu hasanan. Allah jadikan akhlaknya, Allah jadikan akhlaknya hasanan, baik, mulia. Allah jadikan akhlaknya baik, bagus. Allah jadikan akhlaknya mulia. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, akhlak mulia ini adalah pilar utama ajaran Islam. Akhlak mulia, akhlak yang baik adalah merupakan pondasi atau dasar daripada ajaran Islam. Seluruh ucapan maupun perbuatan seorang mukmin, seluruh ucapan maupun perbuatan orang-orang yang beriman kepada Allah harus dilandasi dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Baik dia ketika berhubungan dengan Allah, beribadah kepada Allah, maupun ketika berinteraksi sosial, bermuamalah dengan sesamanya, baik kepada istrinya, kepada anaknya, keluarganya, temannya, gurunya, pimpinannya, bawahannya, dan seterusnya dan seterusnya, harus dilandasi dengan akhlak yang mulia. Itulah Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, agar akhlak manusia ini menjadi mulia.
Lihat Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyampurnakan akhlak. Rasulullah bahkan bukan berteori, bukan menginformasikan saja, bukan menyuruh saja, tapi beliau mencontohkan dalam perilakunya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam tutur katanya sehari-hari, penuh dengan akhlak yang baik, penuh dengan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak beliau inilah yang kemudian dipuji langsung oleh Allah Sang Pencipta, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang mulia. Bahkan dalam sejarah tercatat tidak sedikit saat itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang di luar agama Islam yang masuk agama Islam hanya semata-mata karena melihat akhlak Rasulullah. Sebagai contoh salah satunya Sumamah bin Asal. Ini salah seorang raja yang sangat membenci Rasulullah, bahkan hendak membunuh Rasulullah, tapi suatu saat pada akhirnya bertekuk lutut masuk ke dalam agama Islam hanya semata-mata melihat agungnya, melihat mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu Ziyad bin San'ah, seorang pendeta Yahudi yang dalam sejarah pernah mencekik leher Rasulullah. Nggak tanggung-tanggung Pak, mencekik leher Rasulullah, tapi pada akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam di depan Nabi Muhammad bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan karena jabatan dan lain sebagainya, tapi semata-mata karena langsung melihat betapa mulia, betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakhlak mulia, baik itu tutur katanya, perbuatannya, sikapnya, maka dia jauh dari dosa, jauh dari perbuatan yang jelek, jauh dari perbuatan yang buruk. Sebaliknya orang yang berakhlak mulia senantiasa dekat dengan kebaikan, dekat dengan pahala, dekat dengan segala perbuatan baik. Jauh dari namanya iri dengki, jauh namanya hasud, jauh dari namanya segala perbuatan buruk. Pun demikian orang lain pun jauh daripada iri, jauh dari hasud, jauh dari iri dengki. Karena orang yang berakhlak mulia dijamin oleh Allah senantiasa hidupnya bahagia, selamat, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Bahkan juga orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah yang ada dan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Yang pertama, orang yang berakhlak mulia adalah orang yang imannya sempurna. Kata Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Orang yang berakhlak mulia besar timbangan amal kebaikannya di yaumil qiyamah. Karena kata Rasul, laisa syai'un asqala fil mizan minal khuluqil hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal manusia nanti di yaumil qiyamah daripada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Yang ketiga, orang yang berakhlak mulia adalah orang-orang nanti di yaumil qiyamah yang paling dekat dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul dalam salah satu hadisnya, orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya dengan aku di yaumil qiyamah, mahasinukum akhlaqon, adalah orang yang paling baik, paling bagus, paling mulia akhlaknya. Tapi sebaliknya kata Rasul, orang yang paling aku benci, paling jauh dari aku di yaumil qiyamah nanti adalah musawikum akhlaqon, adalah orang yang paling buruk, paling jelek akhlaknya. Yang keempat, orang yang akhlak mulia adalah orang yang dapat derajat orang yang puasa di siang hari dan sholat malam di malam harinya. Karena kata Rasul, inna rajul la yudraku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim.
Sesungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia, dengan akhlaknya yang baik, dia mampu mendapatkan, mencapai derajat orang-orang yang siang harinya puasa, malam harinya senantiasa bermunajat dan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak mulia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya bahwa orang yang berakhlak mulia selain hidupnya dapat kebaikan dari Allah, pertolongan dari Allah, penjagaan dari Allah, jauh dari perbuatan buruk, jauh dari perbuatan iri, dengki dan hasud, maka orang yang berakhlak mulia sesungguhnya pahalanya tidak pernah berhenti. Kalau ibarat taksi, argo pahalanya akan senantiasa jalan terus. Mengapa demikian? Orang yang berakhlak ketika dia bertemu dengan istrinya, ketika bertemu bergaul dengan anaknya, bergaul dengan temannya, dengan pimpinannya, dengan gurunya, dia tampilkan akhlak mulia. Dia tunjukkan akhlak mulianya, tutur katanya, sikapnya, perilakunya, maka saat itu Allah kasih pahala. Setiap kesempatan dia bertemu dengan orang, keluarganya kah, istrinya kah, anaknya kah, temannya, dia tampilkan akhlak mulia, dia tampilkan perbuatan mulia, maka di saat itu Allah terus kirim pahalanya. Sama dengan kalau begitu, argo pahalanya setiap hari, setiap waktu, setiap saat akan terus naik dan bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci kebahagiaan, kunci kebaikan dari Allah bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Karena itu mari sama-sama kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Rasulullah SAW, mari kita tampilkan akhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita juga ajarkan, kita contohkan ke anak istri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita, bahwa kita adalah orang yang beriman sekaligus juga yang berakhlak mulia. Jika kita bisa tampilkan ini, kita bisa dalam kehidupan sehari-hari berakhlak mulia. Rasulullah jamin bangunkan satu rumah di surga untuk kita. Kata Rasul, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku jamin rumah di surga, kata Rasul, bagi orang-orang yang senantiasa memperbaiki akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa berakhlak, bisa menunjukkan akhlak kita sebagai orang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan akhlak itu kita akan dihantarkan menuju Allah menjadi orang-orang yang bahagia, selamat hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kutum kali ini. Terima kasih, walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.